mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, Pak. Mungkin selama sejarah kita, Pak. Untuk pertama kali kita sudah 25%, Pak. Bu ya. 20. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo telah resmi menjadi presiden dan sudah melantik seluruh menteri-menterinya. Kekuasaan ada di tangan Prabowo. Kekuasaan tersebut akan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Beliau sangat kuat menyuarakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hari ini saya menyampaikan ada 34 janji Prabowo terhadap pendidikan dan honorer. Apa-apa saja? Mari kita simak bersama. Prabowo Gibran punya 34 janji soal pendidikan dan honorer. Gaji guru naik, guru honorer diangkat menjadi ASN. Inilah janji-janji mereka pada saat kampanye. Ini ditayang pada tanggal 20 Oktober 2024. Prabowo Gibran punya 34 janji soal pendidikan dan honorer. Inilah daftar 34 janji Prabowo Gibran soal pendidikan. Karena ini 34 sangat banyak, saya hanya mengambil yang terkait dengan guru dan tenaga honorer. Yang sangat prioritas ada 4, termasuk untuk memberi makan siang atau susu gratis. Tetapi yang terkait dengan guru dan honorer saja, ataupun ASN. 3, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara. Ini 30 janji program Prabowo Gibran ada di dalam dokumen visi misinya. Yang pertama tadi 4, ini sekarang 30. Yang 10 ini adalah tentang penguatan sistem peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia termasuk peningkatan kualitas guru, kualitas honorer. 15. Yang lain-lain silakan teman-teman baca. Yang terkait dengan guru saja yang saya sampaikan di sini dengan tenaga honorer. Di poin 15 menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 sampai S3. Anak-anak petani sekarang bisa sampai S3 karena diberikan beasiswa. Itu janji Prabowo Gibran. 19. Memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Selama ini, upah minimum dari guru-guru swasta belum ditentukan. Malah ada gaji guru yang hanya 200.000. Gaji guru PAUD hanya 150.000. Presiden Prabowo berjanji akan memberlakukan upah minimum terhadap guru-guru swasta, PAUD, madrasah. Ini harapan baru. Ini adalah terobosan baru yang tidak pernah kita mendengarnya. Semoga janji ini akan ditepati oleh Prabowo. 27. Mengangkat guru honorer secepatnya. Ini ada kata secepatnya. Secara berkala dan tenaga honorer kedua menjadi ASN.
tentu di sini teman-teman, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ini sudah terangkum semua, termasuk tenaga honorer yang di database BKN dan yang tidak terdata di database BKN. Prabowo berjanji untuk mengangkatnya dengan secepatnya. Menpan RB Ibu Rini sudah dilantik dan sudah serah terima dengan Menpan RB Abdullah Ajor Anas. Menpan RB yang baru Rini telah berjanji akan fokus untuk menangani rekrutmen CPNS dan rekrutmen honorer menjadi P3K. Itu fokus untuk 100 hari kerja Menpan RB. Menpan RB sedang memimpin rapat di Kemenpan RB. Sedangkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memfokuskan 100 hari kerja, bakal ada kenaikan gaji hingga penambahan rekrutmen. Ini ditayang pada tanggal 23 Oktober 2024. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan akan memperbanyak layanan pendidikan, termasuk layanan pendidikan non-formal. Yang kedua, akan meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan. Dan dananya sudah ada anggarannya tahun 2025. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan ini ada kaitannya dengan rehabilitasi, pembangunan ruang-ruang kelas baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru, penambahan jumlah guru, hingga soal kenaikan gaji guru. Inilah menjadi prioritas. Peningkatan kualitas guru ini, Bapak Prabowo meminta yang pertama itu harus ditingkatkan kualitas guru matematika. Yang kedua, kualitas guru IPA. Yang ketiga, kualitas guru bimbingan counseling. Karena selama ini mungkin guru bimbingan counseling ini tidak pernah dapat sentuhan untuk peningkatan kualitas. Mari kita ikuti bersama janji-janji Prabowo terhadap pendidikan dan terhadap honorer. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Ya. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting.
Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Saudara-saudara, Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.